Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kesempatan ini bersama saya Dasim tentunya melanjutkan amaliyah kemanfaatan guru-guru kami, yaitu membahas terkait tentang bagaimana cara cepat dan singkatnya memahami tentang kaidah bahasa Arab dengan metode Al-Lubab atau 6 jam. Insyaallah izin Allah kita sama-sama mendapatkan kemanfaatan belajar bahasa Arab. Ya, terkait tentang awal memahaminya, yang pertama adalah dalam suatu kalimat itu kan ada kata-kata yang disusun menjadi satu, namanya kan kalimat. Nah, kalimat itu dalam bahasa Arab ya, kalimah itu terbagi tiga. Jadi jutaan triliun kata-kata kalimat itu ya terbaginya hanya tiga. Apa saja yang tiga itu? Yang pertama adalah kalimat isim. Kemudian yang kedua adalah kalimat fiil. Kemudian yang ketiga adalah kalimat huruf. Nah, ingat kalimat isim, kalimat fiil, kalimat huruf. Nah, itu tiga saja. Kemudian bagaimana untuk mengetahui itu kalimat isim atau kalimat fiil atau kalimat huruf? Nah, dengan dua cara. Apa cara tersebut? Yang pertama, ya, tahu artinya. Seorang yang tahu artinya dalam bahasa Arab, insya Allah dia akan tahu. Kan gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, tahu ciri-cirinya tentunya. Nah, jadi tahu artinya dan tahu cirinya. Nah, apa isim? Artinya kata benda atau kata sifat. Jadi kalau sesuatu yang menunjukkan kata benda atau kata sifat berarti itu kalimat isim, betul ya. Kemudian yang kedua fiil. Jadi menunjukkan kata kerja. Nah, kata kerja. Kemudian yang ketiga kata huruf, tentu kata depan atau kata sambung. Nah, itu kalau tahu artinya. Kemudian yang kedua kalau tahu cirinya. Cirinya apa kalimat isim? Yang pertama kalimat isim itu ada alif lam depan, ya. Contohnya misalkan ada alhamdu, ya, pokoknya pakai al di depan, alif lam. Nah, kemudian yang kedua cirinya tanwin, fathah, tanwin kasroh, tanwin domah, ya, fathatain, kasrotain, domatain. Itu tanwin cirinya kalimat isim. Nah, kemudian yang berikutnya kalau ciri isim yang berikutnya adalah ada huruf sumpah. Ya, kita sandingkan dulu saja dengan kalimat lafal Allah tentunya. Kalau lafal Allah tentu dengan huruf sumpahnya apa? Wau, ba, ta. Wallahi, billahi, taullahi. Dengan dikasrohkan belakangannya ya. Wallahi, billahi, taullahi. Artinya itu demi Allah ya. Bisa dipahami ya. Nah, kemudian ciri kalimat isim yang berikutnya adalah dimasukin mamimu. Mamimu tentu di depan. Mamimunya di depan. Mamimu misalkan darosa, ya, darosa, dal rosa, darosa, kasih mim, madrosa. Nah, kasih mim. Pokoknya depan mim, ya, minimal depannya 3 huruf, maka itu huruf isim, paham ya? Nah, kemudian kalau fiil itu kata kerja, dan fiil ini tahu artinya berarti kata kerja. Yang kedua tahu cirinya. Cirinya dimasukin yang pertama qad atau laqad. Qad qamatis shalah atau laqad khalaq laqad. Nah, itu ciri kalimat fiil atau pekerjaan. Kemudian yang berikutnya ciri kalimat fiil adalah dimasukin sin atau saufa. Sin atau saufa dalam kalimat ya saya qulu atau saufa ta'lamun. Nah, itu. Kemudian ada tak tanif. Tak tanif, ya, tak tanis. Paham ya? Masya Allah, insya Allah. Nah, berikutnya untuk huruf tentu huruf jar ya, min, ila, an, ala, fi, ruba, kaf, lam. Nah, itu kita sudah tahu di hanya 4 menit kita sudah tahu bagaimana ciri kalimat isim, fiil, huruf dan juga tahu artinya serta tahu ciri-cirinya insyaallah. Nah, kemudian selanjutnya untuk kalimat isim ini juga ada yang tetap, ada yang berubah. Kalau tetap artinya mabni, kalau yang berubah itu mu'rab. Kalau tetap mabni itu ada isim, ya, ingat domir. Kemudian yang kedua isim isyarah. Kemudian yang ketiga isim mausul, isim istifham, isim syarat dan isim fiil. Ya, hafalkan boleh ya. Mabni yang tetap nih, yang tidak pernah berubah gitu ya, namanya tetap. Nah, kemudian yang mu'rab yang berubah itu isim mufrad, tasniyah, jama' mudzakkar salim, muannats salim, jama' taksir, asmaul khamsah, isim manqus, isim maksur dan isim ghair
sharif. Itu yang mu'rab yang berubah. Nah, itu ada perubahan dari sisi tetap dan berubahnya ya. Kemudian yang berikutnya terkait tentang fiil. Fiil juga sama, ada yang mabni, ada yang tetap, ada yang mu'rab, ada yang berubah. Kalau yang untuk mabninya itu fiil madhi dan fiil amar ya, yang tetap. Kalau madi berarti selamanya fathah. Kalau mabninya fiil mabni sukun, contoh fiil amar, jadi selamanya sukun. Nah, untuk yang berubah mu'rab itu fiil mudhari. Nah, mudhari berarti ada rofa, ada nasab, ada jazm. Nah, kalau di huruf berarti semuanya huruf jar. Bisa dipahami ya. Alhamdulillah. Kemudian untuk selanjutnya contoh kita bahas ke isim yang tadi disebutkan, yaitu isim mabni, isim yang tetap, isim domir. Ya, kita praktekkan saja supaya lebih paham. Ya, apa kita praktekannya? Jadi kalau misalkan kita kasih isyarat isim domir ini ya, huwa misalkan, ini tangan kanan ya, kita menunjuk ke belakang dengan satu tunjukan berarti satu, berarti artinya ini tangan kanan laki-laki menunjuk ke belakang, jadi tidak diajak bicara, terus ininya satu, jadi huwa, dia laki-laki, satu, tidak diajak bicara, atau goib bahasanya kan gitu ya. Nih huwa. Terus kalau dua berarti huma berarti dua laki-laki tidak diajak bicara. Dan kalau tiga tiga laki-laki yang tidak diajak bicara. Paham ya? Huwa, huma, hum. Paham? Huwa, huma, hum. Nah, kemudian karena ini tangan kiri berarti perempuan, berarti hiya. Nih ke belakang berarti sama, tidak diajak bicara. Hiya, ya hiya. Paham ya? Hiya, huma, dua berarti. Hiya, huma, hunna. Jadi tiga. Hiya hiya satu perempuan, hunna tiga. Hiya huma dua, hunna hiya huma hunna. Nah, paham ya? Hiya dia perempuan tidak diajak bicara, huma dia perempuan tidak diajak bicara, hunna dia tiga perempuan atau lebih tidak diajak bicara. Yuk, hiya huma hunna. Nah, ini ke belakang tunjuknya. Paham ya? Berikutnya lanjut. Nah, kalau ke sini ke depan berarti satu nih, laki-laki angta satu ke depan nunjuknya angta, berarti diajak bicara, ngobrol gitu ya. Angta di depan itu angta. Nah, angta kamu laki-laki satu, angtuma dua laki-laki ya, angtuma. Kemudian angtum ya, angta angtuma angtum berarti tiga atau lebih. Angta angtuma angtum berarti tiga lebih laki-laki ya. Angta angtuma angtum. Yuk, angta angtuma angtum. Angta kau laki-laki, kamu laki-laki kan. Angtuma, angta angtuma dua laki-laki, angtum tiga laki-laki. Angta angtuma angta angtuma angtum. Terus kemudian kita menuju ke depan berarti perempuan, angti. Nah, angti angtuma angtuna. Angti satu, angtuma dua perempuan, angtunna tiga perempuan atau lebih. Terus kemudian menuju ke sini berarti kita, bukan kita, saya, anak. Kemudian ke kita ke semua. Nah, paham ya? Yuk, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, angta, angtuma, angtum, angti, angtuma, angtuna, anak, nahnu. Nah, itu untuk isim domirnya. Paham kan ya? Kita praktekkan saja biar lebih paham. Kemudian yang berikutnya adalah isim mabni ya, yang kedua. Isim mabni apa? Yang tadi isim yang tetap. Yang pertama tadi kita sudah jelasin isim domir. Kemudian yang berikutnya adalah isim isyarah. Isim isyarah apa? Tentu isim isyarah itu kalimat kata petunjuk. Masya Allah, ada iklan ya Mas. Kalimat petunjuk. Nah, tentu yang namanya kalimat petunjuk ya, kita bagi ke dalam tiga. Petunjuknya yang dekat, yang sedang, yang jauh. Kalau dekat berarti dia qarib bahasa Arabnya. Kalau sedang berarti wasit, kalau jauh ba'id. Nah, apa saja kata petunjuk itu? Yo, hadza, hadhihi, dzaka, tilka, dzalika, ulaika. Nah, kalau dekat hadza, hadhihi itu dekat. Hadza. Nih, contohnya misalkan hadza.
hadza berarti ini untuk laki-laki kalimat petunjuknya. Hadhihi untuk nih contoh yuk sama-sama. Hadza ini untuk laki-laki. Hadhihi ini untuk perempuan. Kemudian yang sedang. Zaka yang sedang ya, zaka. Nah, laki-laki. Tilka untuk perempuan. Kemudian yang jauh. Ya. Zalika. Kemudian untuk laki-laki. Ulaika. Nah, itu kalimat kata petunjuk atau isim isyarah. Paham ya? Yuk kita tes sama-sama kembali. Hadza untuk laki-laki, hadhihi untuk perempuan. Kemudian zaka untuk laki-laki, tilka untuk perempuan. Jauh sekali. Zalika untuk laki-laki, ulaika untuk perempuan. Itu untuk kata petunjuk isim isyarah. Kemudian isim mausul yang ketiganya apa? Isim mausul kata sambung. Contoh alladzi, alladzani, alladzi, allati, allatani, allati. Nah, itu kata sambung ya. Sering kita menemukan di dalam Al-Qur'an. Nah, alladzi, alladzani, alladzina. Alladzi berarti untuk satu itu laki-lakinya. Alladzi untuk satu laki-lakinya. Alladzani untuk dua laki-lakinya. Alladzina untuk tiga laki-laki. Ya sama-sama. Alladzi, alladzani, alladzina. Alladzi satu laki-lakinya. Kalimat sambung kata sambung. Alladzi ya, alladzani dua. Alladzina tiga. Kemudian allati satu perempuannya. Allatani dua. Allati tiga. Paham ya kata sambungnya, Masya Allah. Nah lanjut saja ke kata pertanyaan atau isim istifham. Tadi kita sudah menyelesaikan 3 ya, yang isim mabni. Yang keempatnya kata pertanyaan dalam bahasa Arab isim istifham. Apa? Man, mundu, madza, mata, ayana, aina, kaifa, anna, kam, ayyun. Itu kalimat istifham pertanyaan. Masya Allah. Nah, contoh berarti man, mundu, madza, mata, aina ya, ayana, aina, kaifa, anna, kam, ayyun. Itu ada 10 isim istifham ya. Nah, kemudian yang berikutnya isim mabni, isim yang tetap itu isim syarat, kata syarat. Ada syarat ya, kata syarat. Man, ma, mahma, mata, ayana, aina, anna, haitsuma, kaifama. Jadi man itu juga bisa sebagai syarat ya. Sama ma ya. Nah, jadi itu isim syarat. Kemudian isim fiil berarti isim fiil amr, isim fiil madhi dan isim fiil mudhari. Fiil amr, fiil madhi, fiil mudhari. Yang termasuk yang sering kita baca. Misalkan apa? Contohnya amin, kabulkanlah. Itu isim fiil amr itu. Isim tapi fiil amr. Jadi perintah isim fiil amr. Kemudian lagi ada kalau isim fi'il madhi berarti haihata bermakna jauh ya. Syatana bermakna iktaro, jauh berbeda. Nah, terus isim mudhari berarti ketika bermakna jemu atau bosan. Awah atau bermakna atawaja'u atau mengeluh kesakitan. Paham ya? Nah, itu gambaran terkait tentang isim yang mabni yang tetap. Kemudian yang berikutnya kita bergerak ke isim mu'rab yang berubah. Apa isim mu'rab yang berubah? Contohnya isim mufrad. Kemudian isim tasniyah, jamu mudzakkar salim, jamu muannats salim dan yang lainnya ya. Coba kita pahami dulu ya. Contoh isim mu'rab atau isim yang berubah ya, yang berubah. Ya, satu contohnya isim mufrad. Mufrad itu berarti untuk laki-laki dan perempuan satu ya, berarti kata yang tidak ada tandanya di tasnya dan tidak ada tandanya di jamu mudzakkar salim dan jamu muannats salim. Jadi gampang menentukannya, tidak ada kata di jamu mudzakkar, di muannats atau tasnya, berarti itu isim mufrad ya. Paham ya? Kemudian kalau tasniyah. Nah, kalau tasniyah berarti ya isim mufrad yang akhirnya kita tambah apa? Ani atau aini ya. Ani atau aini, muslimani atau muslimaini. Contoh kalau mufrad berarti contohnya misalkan muslim, berarti kalau tambahin ke tasnya 2 muslimnya, muslimani
muslimaini, berarti dua. Paham ya? Mukmin, mukminani, mukminaini. Nah, itu tasniyah, berarti dua laki-laki atau dua perempuan. Kemudian kalau jamak mudzakkar salim, jadi jamak itu banyak kan ya, berkumpul. Mudzakkar itu laki-laki, salim itu sempurna. Jadi apa? Isim mufrad yang akhirnya kita tambah. Kita tambah apa? Una dan aina. Una dan aina. Contoh, muslim, muslimuna. Ya, paham ya? Mukmin, mukminuna. Nah, itu jadi jamak mudzakkar salim, 3 lebih itu untuk laki-laki. Atau muslimaini, ya, bukan muslimaini, muslimaini kan tasnya muslimai, muslimina, mukminina. Allahumma gfir. Ya, lil mukminina. Mukmin untuk jamak mudzakkar salim. Benar ya? Cek saja sama-sama. Kemudian jamak muannats salim 3 untuk perempuan, berarti atun atau atin. Ya, muslimatun, muslimatin. Itu berarti untuk perempuan. Paham ya sejauh ini? Dan untuk asmaul khamsah isi maksud itu dilewat saja dulu ya. Yang terpenting untuk mu'rab adalah di poin yang 4 insyaallah. Kemudian bab fi'il ya. Sekarang kita bahas bab fi'il. Fi'il ya, apa? Tadi kata kerja. Diketahuinya dengan artinya. Kemudian cirinya tadi ada qad, ada sin, ada saufa, dimasukin dalam tak tanis. Qad qamatis shalah, misalkan saya qulu saufa ta'lamun, qamat hindun. Nah, itu fi'il, kalimat fi'il. Dan kalimat fi'il ini ada yang fi'il madi, 1 madi, 2 fi'il mudhari, 3 fi'il amar. Kalau fi'il madi ya itu 3 huruf ya, silahkan dipahami. Jadi kan tadi sudah dipahami ya, madi itu 3 huruf. Contohnya misalkan fa'ala ya, fa'ala. Nah, bisa juga memang madinya jadi kasroh belakangnya, jadi ain fiilnya jadi i, fa'ila. Kemudian ain fiilnya jadi u, fa'ula. Jadi madi itu bisa fa'ala, fa'ila, fa'ula ya. Paham ya? Kemudian mudhari. Nah, mudhari madi artinya telah kan ya, telah melakukan. Nah, kalau mudhari sedang atau akan melakukan. Kalau amar akan atau sedang tapi perintah gitu. Nah, mudhari apa? Mudhari tentu ada huruf-huruf mudhari'nya, mudharaahnya. Apa? Anita, alif, nun, iya, tak, singkat saja Anita gitu ya. Atau dalam kaidah Arabnya ana itu ya, tapi kita singkat aja Anita. Jadi ada Anita. Nah, contoh fa'ala, kasih aja si Anita iya ya, yaf'alu. Boleh juga ain fiilnya kasroh, yaf'ilu. Boleh juga ain fiilnya dhammah, yaf'ulu. Nah, itu bisa dipahami ya. Nah, kemudian fiil amar. Fiil amar ini sedang atau akan, artinya cirinya memang perintah. Selamanya sukun ya, selamanya sukun. Contoh tadi kan kasih contohnya fa'ala, berarti uf'ul. Nah, itu kalau ain fiilnya dhammah. Kalau ain fiilnya kasroh berarti if'il atau apa? Nah, itu. Jadi ain fiilnya fathah, il, uf'ul. Nah, itu bisa dipahami ya. Nah, ini contohnya dari fiil amar adalah berarti fiil madi yang sebelumnya dikasih hamzah atau alif, ada alifnya, terakhirnya sukun. Pokoknya kasih alif depannya, belakangnya kasih sukun gitu. Itu untuk menentukan fiil amar. Jadi contoh fa'ala, bagaimana untuk jadi fiil amar? Fa'ala kan tadi madi ya, fiil madi. Nah, bagaimana untuk menjadi amar? Kasih alif saja, hamzah. 1 di depan, alif, belakangnya sukunkan. Uf'ul. Nah, uf'ul nih. Jadi itu jadi fiil amar. Buatlah artinya. Nah, itu kan uf'ul, buatlah. Fa'ala telah membuat. Yaf'alu misalkan, sedang atau akan membuat. Uf'ul ya, buatlah. Itu kemudian ada kaidah kalau fiil amarnya ain fiilnya dhammah, maka
hamzahnya juga dibaca domah, ya. Domah misalkan ain fiilnya domah, ya berarti domah. Ula berarti uf'ul, u juga. Kalau kasroh maka kalau ain fiilnya dibaca kasroh maka hamzahnya kasroh, ya, kasroh. Berarti kasroh if'il. If'il kasroh kan, ya. If'il berarti benar, ya, if'il. Jadi apabila ain fiilnya dibaca kasroh atau fathah, al atau il, berarti hamzahnya kasroh, il. If'al. Nah, if'al, if'il. Paham ya? Nah, itu jadi bentuk fi'il amar. Kemudian ada kaidah nih. Ketika misalkan kita sudah mulai masuk nih perubahan nih, ya. Kalau misalkan fa'ala tadi fi'il madi, ya. Yaf'alu, ain fi'ilnya kan a. Fa'ala yaf'alu. Kemudian uf'ul misalkan. Nah, apabila ain fi'ilnya dan atau lam fi'ilnya berupa huruf halak, maka mudhari'nya itu berubah fathah domah. Contoh fathah yaftahu, fathah domah. Dhahaba yadhabu, ya. Nasoroyan suruh. Nah, itu mah kalau nasoro, ya. Tapi ini kita pakai huruf halak, alif ha ain ha ghin kha, huruf idhar itu, ya, huruf halak. Jadi kalau fathah ain fiilnya ain fiilnya dan lam fiilnya berupa huruf halak, fathah. Berarti kalau fathah tuh kita cocokkan dengan fa'ala, coba fa ain lam fa'ala dengan fathah. Berarti yang haknya itu adalah lam fiil, fa'ala la. Nah, fa-nya disebut fa fiil, ainnya disebut ain fiil, lamnya lam fiil. Jadi kalau ada kata fathah, fa-nya fa fiil, ta-nya ain fiil, ha-nya lam fiil. Paham, ya? Nah, itu insyaallah. Jadi paham nanti kalau misalkan bikin fiil mudhari jadi au. Bacaannya kalau huruf halak fathah yaftahu, dhahaba ha kan, yadhabu. Nah, kemudian namanya fiil tentu pekerjaan kan, ya, namanya tentu butuh waktu juga. Kalau misalkan madi berarti sudah, atau mudhari berarti akan atau sedang, kalau amar berarti akan. Nah, keterangan ada juga zamannya. Hal itu bila tidak dimasuki tanda-tanda fiil, atau mustakbal bila dimasukin tanda-tanda fiil. Jadi zaman, ya, mudhari kalau ada dimasukin fiil atau tidak dimasukin fiil. Nah, contoh fiil juga, fiil madi kaidahnya maka selamanya fathah. Ada juga fiil amar selamanya sukun. Tadi fiil mudhari ada rofa, itu domah, nasab sama jazm, ya. Jadi kalau rofa dia barisnya bila tidak dimasukin amil jawazim, di kosong, jadi rofa berarti dia berupa kosong dari amil jawazim atau amil nawasib. Nawasib itu yang menasabkan, amil jawazim yang menziarkan. Nah, kalau nasab itu amil nawasib, jadi an lan idzan kai, an lan idzan kai ai yansur. Sedangkan la yansur, idzan kai. Nah, itu fi'il mudhari yang nasab. Kemudian kalau jazm amil jawazim, lam lama alam alam. Paham, ya? Nah, tadi saya sampaikan cara membuat fi'il mudhari adalah fi'il madi, ya, yang awalnya didahului dengan huruf mudhari'ah. Jadi kalau ada fi'il madi, huruf fi'il madi ingat tiga huruf, misalkan fa'ala, fa ain lam, itu fi'il madi, ya. Cara membuat fi'il mudhari adalah fi'il madi depannya dimasukin huruf mudhari, anita, antara alif nun ya ta. Contoh masukin ya, yaf'alu, ya. Nah, anita. Jadi artinya apa? Alif ini pengganti ana, nunnya pengganti kita, nahnu, ya-nya pengganti huwa, huma, hum yang di awal kita sempat bahas, tak juga antuma, angta, antum. Nah, untuk takna ini hiya, huma, huna, angta, antuma, angtun. Nah, jadi perempuan 1 2 3 ghaibah dan perempuan perempuan hadiroh. Laki-laki bisa ke laki-laki 1 2 3 untuk tak, ya.
di depannya berarti misalkan taf'alu, berarti taknya itu menunjukkan ke hadirnya satu laki-laki, hadirnya dua laki-laki, hadirnya tiga laki-laki atau lebih, atau perempuan hadirnya satu, hadirnya dua, hadirnya tiga, atau tidak hadir. Itu untuk cara membuat fi'il mudhari'nya. Nah, itu yang harus kita pahami. Ya, mudah-mudahan itu kita pahami di pertemuan ini. Mohon dipahami dulu, kita coba rincikan penjelasannya. Yang pertama, penjelasan terkait tentang rinciannya. Fa'il, apa fa'il? Isim yang dibaca rofa jatuh setelah fi'il madi, ya. Jadi fa'il itu ya setelah isim yang dibaca rofa jatuh setelah fi'il madi. Ya. Mabni maklum ya, fi'il mabni maklum pun. Isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah fi'il madi maklum atau subjek. Kalau naibul fa'il, isim yang dibaca rofa jatuh setelah fi'il madi majhul, tidak menyebutkan fi'ilnya. Terus kalau mubtada sering disebut mubtada, ya mubtada adalah isim yang dibaca rofa yang bertempat pada permulaan. Setiap ada permulaan awal kalimat berarti itu disebutnya mubtada. Apa? Mubtada isim yang dibaca rofa bertempat di awal. Kalau khobar isim yang dibaca rofa jatuh setelah mubtada, jadi yang kedua khobar itu. Nah, kalau maf'ul bih itu apa? Isim yang dibaca nasab jatuh setelah fa'il pada fi'il muta'addi atau jatuh setelah fi'il menjadi objek, itu perbuatan pelaku. Nah, kalau maf'ul mutlak apa? Isim yang dibaca nasab yang menguatkan merangkan jumlah, jadi menyamakan amilnya dengan menggunakan masdar. Nama lain masdar adalah isim yang jatuh nomor 3 dalam tasrif. Jadi kalau fa'ala yaf'alu fa'lan misalkan, fa'lan, nasoro yansur nasron, nah itu nasronnya itu berarti masdarnya. Nah, kemudian kalau dorfun, isim yang dibaca nasab yang menyimpan arti di dorfun itu dorof artinya di. Nah, kalau taklil itu isim yang dibaca nasab menerangkan alasan. Maf'ul ma'ah isim yang dibaca nasab untuk menjelaskan zat yang mengetahui menyertai perbuatan pelakunya dengan disertai dengan waw. Kalau hal, isim yang dibaca nasab untuk menerangkan samarnya keadaan pelaku. Nah, kalau tamyiz itu isim yang dibaca nasab menerangkan samarnya zat. Kalau kemudian banyak sih juga yang lain ya. Kalau itu untuk di sisi nasab ya, itu dari sisi nasab. Kalau jer, idopat contohnya. Idopat itu menggabungkan dua kalimat isim dengan mengira huruf jer di antara keduanya disebut juga kata majmuk, atau isim yang dibaca rofa nasab jr mengikuti ma'tufnya. Ya. Kemudian naat itu isim yang dibaca rofa nasab serta jr yang mensifati lafaz yang diikutinya. Nah, taukid isim yang dibaca rofa nasab jr untuk menguatkan lafaz sebelumnya. Kalau badal isim yang dibaca rofa nasab jr untuk menjelaskan lafaz di depannya. Jadi 3 itu dalam kaidahnya ya, yang kita bacakan sama-sama. Kemudian kalimat yang dibaca rofa marfu'un fa'il, ada fa'il memang isim dohir, juga fa'il isim domir. Kalau fa'il adalah isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah fi'il madhi maklum, itu dibagi 2 ya. Tadi contohnya kalau fa'il, jadi fi'il, fa'il, maf'ul. Nah, fi'il subjek, fa'il predikat. Nah, ini bicara predikat nih ya, orang ya, orangnya. Orang itu berarti fa'il isim dohir ada dohirnya. Misalkan contoh ja'a jaidun. Ya, ja'a datang, siapa jaidun jaid. Berarti yang datangnya jelas ini si Jaid, fa'il isim kemudian yang kedua fa'il isim domir itu ada 12 yang domir. Contohnya misalkan nasortu, nasorna, nasorta, nasorti, nasortuma, nasortum, nasortunna, nasor. Jadi isim domir itu ada 12 tadi untuk mengganti fa'il isim domir. Nasoro, nasoru, nasorot, nasorta, nasortuma, nasortum, nasorti, nasortuma, nasortuna, nasorna. Nah, ini hukum-hukumnya fa'il tentu dibaca rofa, diakhiri dari fi'il, harus diakhirkan dari fi'ilnya, tidak boleh dibuang. Fi'il wajib diberi tanda tanis apabila fi'il berupa muannas, menjadikan fa'il sebagai bagian dari fi'il. Paham ya? Nah, kemudian ada juga ini yang disebut dengan pengganti fa'il atau naibul fa'il.
Naibul fa'il ini memang dibaca rofa jatuh setelah fi'il madi majhul. Contoh nusiro amrun. Ya asalnya memang nasoro zaidun amron. Ya fa'il yang berupa lafadznya zaidun dibuang, kemudian maf'ulnya berupa lafadz amron diposisikan pada tempat fa'il yang dibaca rofa. Naibul fa'il ini pengganti fa'il ya tadi. Kemudian naibul fa'il juga ada disandarkan pada isim domir, ada yang 12, berarti kemudian ada juga pada fi'il madi sulasi dan rubai ya. Rubai, kemudian ada juga yang lainnya ya. Untuk sejauh ini kita coba dulu dengan isim mubtada. Mubtada tadi apa pengertiannya? Yang tadi saya pahami ya. Mubtada itu artinya isim yang dibaca rofa yang bertempat pada permulaan kata. Ya, mubtada isim dohir dan mubtada isim domir ya. Paham ya? Nah, mubtada tentu isim yang dibaca rofa yang sepi dari amil lafzi. Dengan kata lain isimnya jatuh setelah awal permulaan kata. Contoh Zaidun qaimun. Zaidun itu mubtada. Qaimun itu khobar. Nah, kalau khobar itu ada mufrad juga ada ghair mufrad ya. Ghair mufradnya ada yang jumlah, ada yang fi'liyah. Nah, ghair mufrad itu ada jumlah, ada syibeh jumlah. Contoh khobar jumlah, khobar ismiyah, dan khobar fi'liyah. Kalau jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, jadi itu mubtada khobar ya, mubtada khobar. Tolong pahami dulu. Mubtada itu ada isim dohir dan isim domir. Nah, khobar itu ada khobaran mufrad dan ghair mufrad. Dan ghair mufrad artinya tidak sendiri berarti ya, selain daripada satu. Berarti itu jumlah, ada jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah mubtada khobar, jumlah fi'liyah fi'il fa'il. Nah, kalau syibeh jumlah berarti jar majrur sama dzarf dzarf. Bisa dipahami ya? Contoh mubtada dibagi dua macam, yaitu mubtada isim dohir, mubtada isim domir juga sama. Dohir zaidun qaimun, jelas zaidnya ada qaimun. Kemudian mubtada isim domir ya ana, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nah, huwa, huma, humi ya, sama ya. Itu dari 12 mubtada isim zomir. Nah, kalau khobar nih tentu dibacanya rofa, disandarkan pada mubtada dengan kata lain isim yang jatuh setelah mubtada. Contoh zaidun qaimun ya, khobarnya adalah qaimun. Khobar tentu dibagi dua, ada khobar mufrad zaidun qaimun, qaimani, qaimuna. Nah, khobarnya mufrad. Khobarnya mufrad qaimun. Nah, kalau ghair mufrad jumlah syibeh jumlah. Nah, jumlah ismiyah jadi khobarnya mufrad ya, mufrad satu, misalkan khobar yang tidak terbentuk dari jumlah atau serupa dengan jumlah meskipun bentuknya isim tasnya atau jama, meskipun jama ya, qaimun, qaimani, qaimuna. Nah, itu ya. Kemudian jumlah ismiyah yaitu jumlah yang tersusun atas mubtada khobar, jumlah dimulai dengan kalimat isim. Tentu yang namanya jumlah ismiyah kalimat isim ya dari mubtada khobar. Contoh Zaidun jariyatuhu dhahibatun. Contoh disebutkan mubtada khobar kedudukan sebagai khobar jumlah. Ya, Zaidun tentu tempatnya rofa, mahalnya rofa. Nah, jumlah fi'liyah qoma abuhu tersusun. Jumlah fi'liyah itu artinya jumlah yang tersusun fi'il fa'il, jumlahnya dimulai dengan kalimat fi'il. Zaidun ya qoma. Ya qoma itu kan kalimat fi'il kan. Qoma Zaidun qoma abuhu. Contoh di atas memang tersusun dari fa'il menjadi khobar dari mubtada yang pertama. Zaidun qoma abuhu. Nah, Zaidun qoma abuhu. Qoma abuhu. Adapun untuk syibeh jumlah contohnya fid dari dengan jer, fi huruf jer ya, fi. Terus ada dengan huruf makan indaka. Kemudian kalau dengan yang lainnya ada juga memang ada amil-amil yang perusak, tapi tidak usah diperhatikan dulu. Insya Allah kesempatan ini ya kita sudah mulai memahami setidak-tidaknya pemahaman sudah mulai terbuka ya. Nah, kemudian kalau maf'ul bih apa? Isim yang dibaca nasab menjadi akibat dari pekerjaan fa'il. Jadi akibat pekerjaan fa'il itu disebut maf'ul bih.
Contoh lafadznya Zaidan, ya. Dorobtu Zaidan. Nah, fa'ul itu dibagi dua, ada dohir, ada isim domir. Nah, domir juga ada mutasil, ada juga munfasil. Kalau mutasil itu contohnya tidak boleh di permulaan diucapkan ka ro'aitu, tidak boleh, tapi ini tidak boleh jatuh setelah illa. Nah, contoh anak dorobani, dorobana gitu ya, dorobaka, dorobaki, dorobukuma. Nah, itu contoh fa'il maf'ul bih isim domir, ya. Maf'ul bih isim domir. Dorobakuma. Nah, dorobakuma maf'ul bih. Jadi pahami dulu, maf'ul bih adalah isim yang dibaca nasab menjadi akibat dari pekerjaan fa'il. Nah, jadi dorobani artinya anak, dorobana nahnu, dorobaka anta, dorobaki anti, angtuma dorobakuma, nah dorobahu. Nah, jadi itu maf'ul bih isim domir. Misalkan tadi kalau isim domirnya dohir dorobtu, sudah jelas itu Zaidan, ada namanya, ya. Domir munfasil tentu domir yang bisa jatuh pada permulaan kalam atau bisa jatuh setelahnya illa, ya. Maf'ul bih munfasil ana, iyaya, iyana, iyaka, ya. Nah, itu. Kemudian terkait tentang masdar. Masdar itu ada lafzi, ada maknawi. Masdar itu apa sih? Masdar itu kalimat isim yang menunjukkan arti pekerjaan yang dibaca nasab yang terletak pada urutan ketiga masdar. Nasortu nasron, lafaz nasron ini masdar, ya. Maf'ul mutlak, dinasabkan fiilnya sebelum lafaz nasron. Jadi urutannya ketiga, nasron yansuru nasron. Masdar itu dibagi dua, masdar lafzi sama masdar maknawi. Doroba Zaidun amron dorban. Nah, lafaz dorban itu masdar nasab, lafaznya cocok dengan lafaz fiilnya doroba, maka dinamakan masdar lafzi. Kalau maknawi, masdar yang cocok dengan makna fiil tapi tidak cocok dengan lafzi. Jalastu qu'udan. Nah, qu'udan ini masdar yang maknanya sama dengan makna fiil, yaitu lafaz jalastu sama-sama maknanya duduk, namun tidak sama dengan lafaznya, ya. Yang disebut maknawi. Kegunaan masdar tentu menjelaskan, satu, menguatkan pada makna amil, menjelaskan persamaan pada amil, dan menjelaskan hitungan amil masdar itu, ya. Dorof itu ada zorof zaman, kemudian lanjut, ya, dorof makan. Di dorof makan dan dorof zaman. Contoh kalau dorof zaman, kalimat isim yang dibaca nasab yang menunjukkan arti waktu dengan menyimpan makna fi. Contoh sumtul yaum, artinya lafadznya dorof zaman fi. Al yauma, al laila, ghuduwah, saharon, godan, sobahan. Nah, itu memang dorof zaman. Kalau makan, misalkan amama, khalfa, fauqa, itu kalimat isim yang dibaca nasab yang menunjukkan arti tempat menyimpan. Ma'a, izar, huna, sama. Nah, itu artinya fi, ya. Bisa dipahami, ya. Hal, syarat hal, ya. Insya Allah beberapa persen kita sudah memahami. Insya Allah sedikitnya di waktu beberapa menit ini kita akan paham, ya. Insya Allah berikutnya coba dulu dipahami, ya. Kurang dari 1 jam kan, ya. Mudah-mudahan, mohon maaf kalau ada kekurangan kesalahan. Mudah-mudahan ilmu bermanfaat juga untuk saya pribadi sebagai amal jariah guru-guru kami yang telah memberikan pembelajaran yang kepada kami dengan metode, artinya kita ingin belajar memahami lebih terstruktur ataupun terarah, ya. Insyaallah itu saja. Mohon maaf dari saya Abdoif, mohon maaf atas segala kekurangan kesalahan. Kalau ada kekeliruan, saya mohon maaf atas sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.